Saya lihat di CNN tadi pagi itu bahwa di Amerika sedang ada lawsuit, sedang ada tuntutan dari Donald Trump itu yang orang kaya, rambut merah yang pernah jadi calon presiden, menuntut seorang pelawak komedian, Bill Maher. Karena Bill Maher bilang di acara talk show, dia mau berikan $5 juta kepada Donald Trump untuk disumbangkan pada amal, kalau dia bisa membuktikan dia tuh bahwa ayah dia bukan orang utan gitu. Jadi kan lucu, tapi Donald Trump-nya tersinggung malah di-sue gitu. Tapi mengapa saya angkat ini? Karena memang Donald Trump itu seperti orang utan. Rambutnya merah begitu ya. Saya sih nggak mungkin nggak ada orang utan rambut itu. Gendut nggak kalau orang utan itu? Gemuk yang jantan dewasa ada 2 macam. Yang besar sekali, yang flange male punya pipi itu ya besar. Kantong pipi gitu ya? Enggak begini. Dan besar memang Pak, maaf. Ya, tapi mereka tuh suaranya besar kan? Iya. Suaranya bisa sampai 1 kilometer. Iya, betul, itu longkol. Untuk apa itu suara keras itu? Suara keras, itu untuk istilahnya memberitahu bahwa dia masuk ke dalam area ini, memberitahu ke betina-betina yang lain. Kalau saya ada di sini, siapa yang Kenapa berminat. betina tuh senang pria bersuara keras? Mereka sebenarnya dengan suara keras itu bisa tahu ini siapa ya. Dan mereka kan juga lihat ini karena kalau yang jantan kalau yang diam-diam aja mereka nggak tahu ya? Enggak, karena yang jantan yang berpipi ini boleh dibilang yang punya secondary sexual karakteristik tadi. Secondary sexual karakteristik. Apa itu secondary? Badannya hampir 2 kali betina. Itu lebih seksi daripada yang jantannya. Terus rambutnya tuh sampai kayak tirai. Terus dia bisa longkol yang panjang itu yang tadi. Itu yang oke. Dipuja para betina. Tapi nggak semuanya kan. Mereka juga pengen tahu ini siapa yang paling bagus, ya kan? Tidak cukup suara keras jadi. Nah, suara keras itu mereka itu kalau ketemu pasti berantem. Apa mereka itu monogamus atau enggak ya? Enggak. Dua-duanya punya. Itu hanya untuk sekilas aja ya. Tapi itu announce karena kan kaitannya juga dengan mungkin turunan ya, biar bagaimanapun. Apa itu juga untuk mengklaim teritori, bukan? Termasuk juga, jadi misalnya untuk jantan lainnya itu kan dia bilang bahwa saya datang. Kalau memang pengen ini dengan saya silahkan datang, ayo coba gitu. Tapi tapi kalau memang ini buat yang low rank gitu ya, atau yang less dominant, itu mereka lebih baik saya menghindar deh. Gitu. Nggak kebagian betina dong. Ya udah kan bisa cari tempat lain. Oke. Untuk setiap orang ada jodohnya ya. Oh iya. Itu kalau di Ragunan di kebun binatang, saya nggak pernah dengar mereka teriak. Apa mereka kalau di captivity, kalau di kurung nggak bisa teriak? Ya? Bisa. Ada juga ya? Ada, tapi biasanya tuh mereka kan smart ya. Jadi lebih sering misalnya pagi pada saat mungkin siamang belum rame atau owak belum rame. Kalau di kebun binatang kan tuh jam-jam nih naik matahari tuh setengah 8, jam 8 mulai rame tuh ya. Nah jadi subuh jam-jam 6, jam 7 sebelum rame supaya kedengar sama yang lain. Itu rambutnya kan seluruh badannya. Mudah-mudahan di siaran kita nanti akan ada fotonya, sebab itu cukup ajaib. Walau begitu, saya kita juga punya rambut, Pak. Apa? Kita juga punya rambut. Saya pernah dengar itu ada kekejaman terhadap orangutan, ada yang dibunuh, ada yang apa. Itu mengapa itu ada motif untuk membunuh orangutan? Seperti gajah dibunuh untuk diambil taringnya. Kalau orangutan ada nggak? Sebetulnya sih gini ya, paling tidak pengalaman saya pribadi mengikuti orangutan, meneliti orangutan sendirian, nggak pernah ada tuh kasus ya. Yang ada malah mereka baik-baik saja gitu kan. Dan merekanya juga jinak, harmless terhadap manusia. Iya, tapi di hutan kan, masyarakat adat tuh berdampingan dengan orangutan. Iya, tapi kan rebutan makanan nggak? Apa? Orangutan dengan manusia? Enggak. Lahan iya, karena dia butuh kawasan kan. Iya. Iya, mungkin kadang-kadang durian pada saat mereka. Mereka senang durian. Oh iya. Siapa sih nggak senang, Pak? Harimau aja senang sama durian. Orang senang durian itu ada keturunan orangutan barangkali ya. Harimau aja senang sama durian, Pak. Harimau senang ya? Gajah juga senang ya? Iya. Orang bule yang nggak senang. Jadi itu mungkin biasanya orang karena tadi ya, besar, terus longkol, dan maaf, tuh kalau dia nguap atau longkol kan kelihatan tuh taringnya wow ya. Jadi orang kadang-kadang suka,
wih besar sekali di atas pohon. Kadang-kadang kalau yang di Kalimantan kan kadang-kadang turun ke bawah, Pak. Mengintimidasi gitu ya. Iya. Kalau orang yang nggak tahu lihat begitu kabur. Padahal sebetulnya enggak. Pengalaman saya lebih suka mereka pergi menjauh. Oh, itu juga yang saya baca, bahwa mereka tuh bukan makhluk sosial, jadi tidak hidup bergerombol, betul ya? Iya. Paling ibunya sama anaknya. Iya. Ya. Kalau di Berapa lama tuh anak sama ibunya? Tergantung, Pak. Jadi kalau di Sumatera mereka memang lebih sosial, tanda kutip, karena ada rambung atau fikus, pohon tadi beringin-beringanan itu yang besar sekali. Oh, yang buahnya banyak. Jadi kalau rame-rame. kalau lagi musim bisa rombongan. Tapi kalau di Kalimantan enggak, mereka lebih lebih soliter, lebih sendirian, ya. Nah, di Sumatera mungkin juga kaitannya karena masih ada harimau di bawah, ya. Nah, itu kalau anak itu kan harus belajar dari si ibu. Ibu tuh amazing buat saya. Ibu orangutan. Oke, kita harus break dulu sebentar. Sangat menarik orangutan dengan Ibu Suci, dosen biologi konservasi.